Potente quello di Materazzi. Ah, spero Verma. La Roma per la stella d'argento che spetterebbe appunto al club giallorosso, che ha vinto 9 volte. Интер выигрывает Лигу чемпионов. Marco Materazzi bukanlah sosok pesepak bola yang menyenangkan. La partita sembra sorridere al Bari. Per il Perugia si mette male, con la squadra umbra costretta a giocare in 10 oltre un'ora di gara. Dia dikenal sebagai pesepak bola yang agresif dengan mengandalkan fisik dan tackle keras. Tidak heran kalau sepanjang karir sepak bolanya, Marco harus menerima 118 kartu kuning dan 15 kartu merah. Karakter bermainnya sangat berbeda bila dibandingkan dengan bek tengah Italia pada masa itu. Ketika kita melihat cara bermain Fabio Cannavaro dan Alessandro Nesta, kualitas Marco seperti bukan apa-apa. 3 avversari. Il tocco di Abbiati, la palla sui piedi di Materazzi e il gol dell'1-1 alla 40esima. Is it Materazzi? Yes, it is. And Materazzi scores. That's a wonderful goal from Marco Materazzi. Tapi Marco bukan pemain sembarangan. Secara teknis, dia memang terlihat seperti bukan produk Catenaccio. Permainan kerasnya tidak menginspirasi pemain lain untuk memiliki karakter yang sama. Tapi Italia harus menghidangkan pizza setiap tahun pada Marco. Berkat tandukan maut ke gawang Perancis, dia mengembalikan keseimbangan antara kedua tim. Setelah itu, provokasinya berhasil mengirim Zinedine Zidane menangis sebelum pertandingan usai. Mental pemain Prancis jatuh. Partai final menjadi lebih mudah buat Italia. Marco kembali berperan penting di babak adu penalti. Orientasi Marco adalah kemenangan, apapun caranya. Dia bermain untuk menguasai lawan dan berkontribusi nyata untuk sebuah tim. Marco menguasai bola-bola udara dari eksekusi bola mati dan kerap dipercaya sebagai eksekutor penalti. Tidak mengherankan jika banyak gol yang dihasilkannya sepanjang karir. Sebagai bek, Marco pernah memecahkan rekor gol terbanyak di Serie A musim 2000-2001. Gol! Gol لرازوري! يا لروعة الجول! منظر من خيال كرة القدم ومن حقيقة يا سلام يا سلام. Lecce, sebuah kota cantik yang berada di sebelah tenggara Italia, Provinsi Puglia. Kota yang terkenal dengan bangunan bersejarah dan wisata alam yang menyejukkan mata. Marco lahir
tapi tidak pernah dibesarkan di sana. Dia harus mengikuti kemana orang tuanya pergi. Sang ayah adalah seorang pelatih sepak bola. Namun anehnya, Marco justru harus menunggu usia 15 tahun untuk memulai karir sepak bola. Usia yang telat untuk iklim sepak bola di Eropa. Di usia 21 tahun, Marco baru merasakan kerasnya sebuah kompetisi sepak bola profesional. Selama 1 musim, dia bergelut di Serie C Liga Italia bersama FC Trapani. Di sanalah Marco mendapatkan rasa hausnya akan kemenangan tanpa kompromi. Penampilan agresifnya segera menarik perhatian Perugia yang mengontraknya pada tahun 1995. Tapi Perugia punya cara sendiri untuk mencetak seorang bintang. Cukup 1 kali Perugia menyenangkan hati Marco dengan memberinya hiburan tampil di laga perdana di Serie B. Di musim berikutnya, Carpilla yang bertugas menyiapkan karakter agresif Marco di Serie C selama setengah musim. Setelah masa peminjaman yang sangat singkat di Carpi, kemudian Marco menjelma menjadi bek tengah yang tangguh, keras, dan tanpa kompromi. Karena Perugia saat itu sudah berada di kasta tertinggi, tidak mengherankan jika tim yang lebih mapan mulai mengendus talenta Marco. Tapi Perugia tak mau menjual aset mereka kepada rival domestik. Justru tawaran dari klub liga teratas Inggris yang mereka terima. Marco kemudian berlabuh di Everton pada tahun 1998. Bermain di luar Italia tak mengendorkan agresi Marco. Namun Everton tak puas dengan kinerjanya. Koleksi kartunya mungkin dianggap terlalu banyak dan mengganggu keseimbangan tim. Marco kembali ke Perugia di musim 1999-2000 dan menjadi kapten tim sejak akhir musim. Dia kemudian memecahkan rekor gol Daniel Passarella yang dicetak oleh seorang bek di Serie A dengan 12 gol pada musim 2000-2001. Perugia berhasil dibawanya bertahan di papan tengah, yang memaksa Inter Milan harus segera memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Inter Milan saat itu tengah membangun kerangka tim yang kuat untuk memuaskan dahaga Scudetto. Il Nerazzurri mendatangkan beberapa pemain hebat seperti kiper Francesco Toldo dari Fiorentina, sayap kanan Sergio Conceição dari Parma, dan Adriano, penyerang buas dari Flamengo. Presiden Massimo Moratti kemudian menunjuk Hector Cooper yang berhasil membawa Valencia menjadi kekuatan baru di Eropa untuk duduk di kursi panas sebagai pelatih dan mendepak Marcelo Lippi. Segalanya berjalan baik. Marco bersama Ivan Cordoba nyaris tak tergantikan di lini tengah pertahanan Inter Milan. Mereka berhasil membawa Il Nerazzurri memimpin klasemen hingga memasuki laga terakhir musim. Sayang, di partai krusial, Inter harus bertandang ke Lazio di Olimpico.
dan secara menyakitkan harus takluk 2-4. Marco kemudian melanjutkan petualangan mengejar mimpi kemenangan bersama timnas Italia di Piala Dunia 2006 di Jerman. Dia memang bukan pilihan utama. Lini belakang Gli Azzurri sudah sangat kokoh dibentengi Alessandro Nesta dan Fabio Cannavaro. Tak ada satupun pelatih di dunia yang akan berjudi menyimpan mereka di bangku cadangan. Tapi Marco bukan pemain sembarangan. Secara teknis, dia memang terlihat seperti bukan produk Catenaccio. Permainan kerasnya tidak menginspirasi pemain lain untuk memiliki karakter yang sama. Tapi Italia harus menghidangkan pizza setiap tahun pada Marco. Berkat tandukan maut ke gawang Perancis, dia mengembalikan keseimbangan antara kedua tim. Setelah itu, provokasinya berhasil mengirim Zinedine Zidane menangis sebelum pertandingan usai. Mental pemain Prancis jatuh. Partai final menjadi lebih mudah buat Italia. Marco kembali berperan penting di babak adu penalti. Marco Materazzi yang sempat mendapat penghargaan sebagai bek terbaik Serie A pada tahun 2007, kemudian harus menerima takdir berakhir. Ketika berusia 35 tahun, keterlibatannya di tim utama Inter Milan mulai menurun sejak musim 2008-2009. Namun di ruang ganti, dia adalah pemimpin Il Nerazzurri. Episode kemenangan bersama Jose Mourinho di tahun 2010 dengan meraih treble winner yang salah satunya adalah gelar Liga Champions menjadi momen menakjubkan di titik akhir karir Marco di Inter Milan.